Dukungan untuk Palestina terjadi di sejumlah negara, bahkan di Indonesia. Ini sebagai respon atas agresi militer Israel terhadap Palestina. Nah, kita akan perbincangkan hal ini lebih detail dan juga lebih lengkap bersama dengan Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sempat melihat beberapa postingan di Instagram juga, kemudian beberapa di media sosial. Ustadz ini concern sekali terhadap isu konflik Israel dan Palestina. Kalau kita menarik lagi mengenai perspektif sejarah, hubungan antara Indonesia dan juga Palestina ini seperti apa sih gambarannya? Oke, gini, saya punya gambar ya, Mbak. Saya pengen perlihatkan gini. Jadi setahun sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, tepatnya 6 September ya. 6 September tahun 1944. Ada satu delegasi yang dipimpin oleh Bung Hatta. Ini Bung Hatta nih, tengah-tengah nih. Mencari dukungan untuk menguatkan persiapan kemerdekaan Indonesia yang nanti akan berlangsung di 9 Ramadan. Bulan Ramadan tuh, jangan lupa. 6 September 1944 mengadakan safari ya untuk mendapatkan dukungan ke dunia Islam. Dan siapa orang pertama yang memberikan dukungan kuat pada saat itu? Ini orangnya ada di sebelah sini nih. Ini namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, Grand Mufti Palestina. Jangan pernah kita lupakan sejarah, kata Bung Karno, jas merah, gitu kan? Bahwa Palestina itu adalah yang pertama kali memberikan dukungan yang sangat kuat. Dan bahkan bisa dikatakan sangat bersemangat. Dan puncaknya, 7 tahun setelah kita merdeka, di awal masa kemerdekaan, masih banyak ujian, ada agresi, ada macam-macam. Saya ingin tunjukkan pada Anda gambar yang kedua. Ini tahun 1952. Kalau kita kenal, ini luar biasa nih. Diplomat terbaik Indonesia bagi dunia muslim, saya katakan duta Indonesia, ya ini dunia Islam, beliau adalah Dr. Muhammad Nasir. Ini Syekh Muhammad Al-Amin. Kembali beliau hadir berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Itu yang dilakukan bangsa Palestina. Di awal kita berusaha keras mendapatkan kemerdekaan. Sebegitu besar peran dari Palestina ya, Ustadz, sangat ya? Besar. Nah, ini seperti apa komitmen yang harus dilakukan oleh Indonesia khususnya, Ustadz, ya? Kita tahu memang sejumlah negara, bahkan Indonesia sudah melakukan kecaman terhadap agresi militer. Pertama kita menghormati, ya, dan kita juga bersyukur bahwa Indonesia dari sejak presiden pertama Bung Karno, kemudian Pak Harto, ya, sampai sekarang ke Pak Jokowi tetap masih punya satu sikap yang serupa sebagai amanat konstitusi, tidak membangun hubungan diplomasi ya dengan Israel. Kalau tidak ada diplomasi dan tidak ada pengakuan ya akan negara Israel ini dalam konteks diplomasi, walaupun mungkin ada hal-hal lain yang secara teknis juga itu bisa dikritisi ya, tapi di sisi ini sudah muncul karena begini, ini kan ada aspek geopolitik juga. Anda buka channel misalnya JBS, Jewish Broadcasting Service. Coba lihat 9 tahun lalu, waktu Joe Biden yang presiden Amerika sekarang, ya, dia diwawancara ketika tiba di Israel. Judulnya Joe Biden on Israel. Anda buka wawancaranya, yang kurang lebih 9 menit itu masuk ke menit 2 menit 7 detik sampai 2 menit 15 detik. Itu beliau mengatakan dengan sangat jelas sekali, ya, crystal clear. Apa yang beliau katakan? Israel is greatest state that America has in Middle East. Ini Israel ini negara proksi Amerika satu-satunya yang terkuat yang harus ada di lingkungan Timur Tengah. Kalau kita kebawa ke nuansa geopolitik, sedangkan di backup oleh adik kuasa, makanya sekarang terus diveto, maka negara pun pemerintah kita mesti cantik ya, dalam memainkan dukungan. Ustadz, tadi menarik kalau Anda mengatakan ada beberapa faktor tadi ya, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa faktor-faktor tadi Anda sebutkan misalnya geopolitik, ada kemudian beberapa faktor lain di luar yang konflik yang kita ketahui saat ini, apakah kemudian ini yang menjadi hambatan? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, konflik antara Israel dan juga Palestina seolah tidak berujung, Ustaz. Ya, biarkan kita bawa dulu kepada suasana pemahaman dari orang-orang Yahudi, karena ini akarnya. Kalau kita dari sudut pandang agama, ini tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Jadi bukan sekali 2 kali akan selesai, tapi terus terjadi sampai titik yang tertentu. Apa penyebab paling utamanya? Sederhana. Karena Yahudi itu, dia punya satu keyakinan rasial yang diwariskan, dalam tanda petik ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya, bahwa yang pertama, dia itu superior, harus terus berada di atas. Yaitu yang diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, kalau kita sebagai muslim, ayat 120. Kata Allah, orang Yahudi itu, dia tidak akan ridho, nggak akan mau. Dia pakai lan ya, di bahasa Inggris itu never, artinya never.
berada di bawah sistem kehidupan yang ditata oleh orang lain, baik secara politik atau ekonomi, kecuali dia yang di atas. Ini kemudian diisi oleh nilai spiritual yang dialihkan, ya, atau mengalami pergeseran makna. Ini bahasa halus dari penyelewengan gitu kan, yang dituliskan oleh orang-orang sepeninggal Musa. Ini diabadikan di Quran surah kedua ayat 79. Maka celaka ini, dan celaka ini bisa menyebabkan orang lain celaka juga. Ini kata Al-Quran nih. Apa itu? Dia merubah isi ajaran Musa yang sesungguhnya mengajarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan pada kepentingan sepihak yang kemudian akan tawariskan. Makanya kenapa Al-Quran turun nanti memberikan statement untuk meluruskan statement-statement yang keliru ini. Ini yang paling dahsyat. Sepeninggal Nabi Musa kemudian terus berjalan sampai nanti muncul keturunan-keturunan, ya, dari keturunan ini melahirkan yang paling populer saja Nabi Yakub, ya. Ini bapak Bani Israel, ya, makanya disebut dengan beliau Israel, hamba Allah yang sangat taat. Nanti punya 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini bercabang. Dari cabangan ini nanti ada di antaranya yang berusaha merubah isi ajaran yang sebelumnya. Anda buka pasal misalnya di kitab Kejadian, ya, di Perjanjian Lama. Di pasal 32. Di ayat ke-28. Itu kalau Anda baca itu, rasanya sebagai manusia saja kita bingung melihatnya. Ya, mari kita lihat misalnya gambarannya. Dikatakan di situ, lalu orang itu berkata, sebab itu kamu tidak akan disebut dengan Yakub, kurang lebih demikian, tetapi Israel. Jadi namanya Nabi Yakub dia akan diganti, bukan Yakub lagi, tapi apa? Israel. Alasan menjadi Israel itu beda dengan statement Quran yang sangat halus luar biasa. Kenapa disebut Israel? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Anda bisa bayangkan, di situ dituliskan bahwa bangsa Yakub ini, ya bapaknya Bani Israel dan turunannya itu disebutkan telah menang gulat melawan Tuhan. Jadi Smackdown itu bukan terjadi sekarang saja gitu kan. Jadi ada sosok yang bisa mengalahkan Tuhan, mengalahkan manusia, sehingga dengan sosok itu dia harus berubah nama dari Yakub jadi Israel. Nah, ini diwariskan ke generasi setelahnya. Sehingga itu mencerminkan sebuah sikap harus superior dan yang lain gak ada apa-apanya. Tuhan aja saya kalahin gitu. Oke, terakhir Ustadz, pertanyaan saya satu. Ini kan tadi dapat ada informasi terbaru juga mengenai gencatan senjata yang rencananya akan dilakukan antara Hamas dan juga Israel. Kalau pandangan Ustadz seperti apa? Sudah terjadi. Hal ini? Bukan rencana, tapi sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Dan itu yang pertama dari sudut pandang politik atau bahkan militer, ya ini menunjukkan bahwa Hamas ya dalam konsepsi politik dan militernya itu menang ya dari sudut pandang itu ya. Kenapa? Ya ini kekuatan besar menggempur satu bagian yang sudah di blokade dari semua darat, laut, udara dengan segala peralatan canggih, dia nggak bisa menang. Dan setidaknya kita belajar di sini satu hikmah yang terbesar, bahwa sifat tamak itu dalam apapun dan sifat merasa yang paling tinggi dalam kehidupan tidak akan menghadirkan apapun selain kehancuran, kerusakan, dan kegelisahan. Dan sebab itulah ketamakan, kesombongan, keangkuhan diharamkan oleh Allah, dan karena itulah kemudian jin yang sangat taat berubah menjadi iblis dan terusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz Adi Hidayat atas waktunya. Semoga sehat selalu. Dan kita akan temukan fakta berikutnya.